Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys sudah klik video ini. Di channel Tama Story kita akan membahas seputar cerita-cerita mistis atau kejadian-kejadian horor yang tentunya di luar akal sehat kita. Sebelumnya untuk kalian yang baru melihat atau bergabung di channel ini, silahkan tinggalkan jejak kalian dengan cara like, komen, dan share video ini. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten di channel Tama Story, silahkan pencet tombol subscribe di bawah agar saya lebih semangat untuk membagikan cerita-cerita mistis lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang cerita-cerita mistis yang terjadi di Alas Roban, Jawa Tengah. Alas Roban yang menyimpan cerita sejarah panjang merupakan bagian dari jalur pantai utara Jawa. Terletak di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Alas Roban pertama kali dibuka oleh Ki Bahurekso, utusan dari Sultan Agung Mataram pada tahun 1602. Desas-desus kasus misteri atau cerita-cerita tentang Alas Roban sudah menjadi rahasia umum lagi dan sudah tersebar luas ke seluruh penjuru Indonesia, terutama bagi driver atau pengguna-pengguna jalan yang melintas di kawasan ini. Dari yang cuma ditampakkan wujud sosok gaib, dan ada juga sosok manusia jadi-jadian yang menyetop kendaraan guna menumpang ke mobil yang lewat. Sampai konon katanya ada warung gaib yang terletak di tengah hutan. Ternyata pemilik warung tersebut bukanlah manusia, melainkan penghuni gaib yang ada di kawasan tersebut. Seperti kisah yang dialami oleh salah satu pemuda yang berasal dari Jepara yang merantau ke Jakarta. Kejadian ini terjadi tepatnya pada tahun 2017 lalu. Pian Sabil atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Pian, seorang pemuda asal Jepara yang sudah bertahun-tahun merantau ke Jakarta, memutuskan untuk mudik lebaran pada hari itu karena memang saat itu menjelang hari raya Idul Fitri. Dan Pian mudik menggunakan bus. Dia menuju ke terminal Ciledug dengan tujuan ke kampung halamannya di Jepara. Ketika masuk bus, Pian melihat penumpang di dalam bus tidak terlalu banyak, hanya ada 6 orang saja di dalam. Pian pun duduk di salah satu kursi penumpang di dalam bus. Tidak lama kemudian, bus pun berangkat. Saat perjalanan menjelang malam hari, karena memang sudah masuk waktu maghrib, Pian memutuskan untuk sholat sambil duduk di dalam bus. Ketika lagi sholat, Pian merasa telinganya ada yang meniup-niup. Dan inilah awal kejadian horor yang dialami Pian. Singkat cerita, bus terus melaju dari arah barat menuju arah timur. Sampai akhirnya ketika memasuki daerah Alas Roban, bus mendadak mogok. Pian akhirnya turun dari bus untuk merokok. Dan saat itu juga ada satu penumpang lainnya, bapak-bapak yang turun dari bus. Lalu mereka berdua merasa lapar dan berusaha mencari warung di sekitaran tempat bus yang mogok. Setelah agak lama berjalan, Pian akhirnya menemukan ada warung yang agak masuk ke dalam hutan. Sepertinya warung itu masih buka karena lampunya masih menyala. Jalanlah mereka berdua melipir agak ke dalam hutan untuk menghampiri warung tersebut. Ketika sudah masuk ke warung, Pian tidak melihat ada siapapun. Bahkan di etalase warung tidak ada makanan sama sekali. Tetapi mereka berdua mendengar seperti ada orang-orang yang sedang mencuci piring di belakang warung. Langsung saja dihampiri Pian, ditemani bapak yang tadi bersamanya. Benar saja, ada ibu-ibu berdaster sedang mencuci piring. Di situ Pian akhirnya berusaha memesan makanan. Tetapi ibu tersebut hanya mengangguk-anggukan kepala saja. Setelah pesan, Pian dan bapak tadi duduk di kursi warung tersebut. Singkat cerita, karena menunggu cukup lama, makanan gak jadi-jadi juga. Akhirnya Pian memanggil ibu-ibu tadi. "Bu, makanan udah jadi belum?" ujar Pian. Tidak terlalu lama, mereka duduk di situ. Ada seorang remaja yang memakai sarung masuk ke warung tersebut. Singkat cerita, masakan Pian belum jadi-jadi juga. Untuk kedua kalinya, karena makanan tidak jadi,
Pian memutuskan untuk membatalkan pesanan makanan tersebut karena Pian takut akan ketinggalan bis yang akan menuju ke Jepara. "Udah Bu, kalau makanannya belum jadi, kita mending balik aja, takutnya ditinggal bus," ujar Pian lagi. Namun mendengar pernyataan Pian tersebut, ibu pemilik warung dan remaja tadi keluar dari dapur. Tetapi kali ini penampilan ibu-ibu tersebut berubah menjadi sangat seram. Sambil memegang rambut dan mukanya yang sudah hancur, ibu itu mengatakan akan segera membuatkan makanan untuk Pian. Kemudian disusul muncul remaja yang memakai sarung tadi. Wajahnya seketika berubah lebih seram, menyerupai genderuwo dengan rambut panjang dan berantakan. Pian dan bapak-bapak tadi kaget. Bahkan bapak-bapak tadi lari meninggalkan warung tersebut. Pian pun juga memutuskan untuk lari meninggalkan warung, menyusul bapak-bapak tadi yang lebih dulu sudah berlari. Saat merasa Pian sudah jauh meninggalkan warung, Pian merasa penasaran menengok ke arah warung. Dia melihat ke arah belakang, ternyata bukan hanya ada dua sosok saja yang ada di sana, melainkan juga ada sosok pocong dan banyak makhluk gaib lainnya. Setibanya di bus, ternyata bus sudah selesai diperbaiki dan siap berangkat. Dengan nafas tergesa-gesa, Pian meminta sopir bus untuk segera pergi dari tempat itu. Sopir bus bertanya kepada Pian, ada apa yang terjadi? Pian pun mengatakan bahwa dia dan bapak-bapak tadi masuk ke dalam warung gaib. Tadinya sopir dan penumpang yang lainnya tidak percaya cerita Pian. Hingga ketika bus mulai berjalan, si sopir bus melihat ada rombongan anak kecil yang masuk ke dalam hutan. Singkat cerita, akhirnya bus itu bisa berhasil berjalan dan meninggalkan kawasan horor ala Seroban itu tadi. Itu dia cerita mistis kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah atau pembelajaran yang dapat kita ambil dari video tadi. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.